想到你我就空恨别梦久，山居只会埋烟柳。我的枝桠凋零下的无暇，是收获谜底的代价。余晖沾上热心人的发，他洒下手中牵挂。雨桥下，前世迟来者，掌心刻，你眼中烟波滴落一滴墨。若佛说放下执着，我怎拿我的不幸去附和？一想到你我就感情不上，所以苦海求。心在堕落，落花影中游。相思无用，才现沙梦久。为了何求？走过玉门关外祁连山上飘的雪，也走过长城边上小小吹过来的风。山河边，英雄遁入林间，化成一场雨。天地间，一品剑划破了青天。走过墨梅万丈孤雁，长河落日圆。谁听说江关古今悠悠唱不完的歌？这几月，自古英雄豪杰，当与人为先。天地间，江湖远，途经多少年？ Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, kepada anak-anak OSIS dan kepada siswa-siswa yang lainnya yang boleh ikut mensukseskan dalam perayaan Imlek ini. Ya. Sekretaris pertama adalah Kak Prilly dan sekretaris kedua adalah Stefani, serta bendahara pertama adalah Bu Emalia, bendahara kedua adalah Natalia, dan seluruh pengurus OSIS sebagai panitia pengusungnya. Di sini di acara ini terdiri atas 5 perlombaan, yaitu cerita tradisi yang dikoordinator oleh Tuara, fashion show kreasi daur ulang yang dikoordinator oleh Stefani, duet vokal yang dikoordinator oleh Natalia, hias kelas oleh Putri, dan fotografi oleh Syed Hakim. Di acara ini juga menampilkan beberapa tarian seperti tari Dayak Tari dari ekstrakurikuler seni tari, tarian masal dari anggota OSIS, dan penampilan dance dari kelas 7, 8, 9A, dan 9B, serta komedi dari girl band sebagai perwakilan OSIS. Acara ini tidak memungut biaya sepeser pun kecuali dari kostum tari Dayak dan menggunakan uang khusus.
Mana suaranya teman-teman? Angkat tangannya, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tepuk tangannya guys. Sang suami dan anak-anaknya, akan tetapi ia harus kembali ke surga. Si penggembala sapi pun lebih enggan untuk meninggalkan sang istrinya. Untuk alasan ini, dengan bantuan seekor sapi tua, dirinya pergi ke surga bersama anak-anaknya demi mencari sang istri. Ibu suri surga tidak memiliki cara lain untuk mencegah mereka dari reunian. Oleh karena itu, dengan pilihan dia menggambarkan sungai di antara gadis penenun dan si penggembala sapi. Sejak saat itu, si penggembala sapi dan gadis penenun, mereka harus melihat ke kejauhan satu sama lain di tepian sungai Bima Sakti yang berbeda. Tetapi kasih sayang di antara mereka tidak akan terhalang oleh sungai surgawi tersebut. Pada hari ke-7, bulan ke-7, kalender lunar, ribuan burung murai berterbangan membentuk jembatan yang panjang pada pasangan yang ingin bersatu kembali. Saat ini, tanggal seperti itu menjadi hari di mana kekasih saling berkencan, saling memberikan hadiah, dan menunjukkan kasih sayang di antara mereka. Dengan demikian, hari tersebut dapat disebut sebagai Hari Valentine Oriental Cina. Mungkin segini saja cerita yang dapat saya sampaikan tentang penggembala sapi dan gadis penenun. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Perayaan terpenting orang Tionghoa. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai pada hari pertama bulan pertama di Penanggalan Tionghoa dan berakhir dengan Cap Gomeh pada tanggal ke-15. Malam Tahun Baru Imlek juga dikenal
sebagai Chusi yang berarti malam pergantian tahun. Imlek atau juga dikenal dengan Sinja adalah tradisi pergantian tahun. Perayaan Imlek mulai dikenal sejak zaman dinasti Xia. Awalnya, Imlek adalah tradisi yang dilakukan oleh para petani untuk menyambut musim semi. Namun, seiring berjalannya waktu, tradisi tersebut berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek. 1. Bersih-bersih rumah. Sehari sebelumnya perayaan Imlek, masyarakat Tionghoa akan membersihkan rumah mereka. Hal ini dilakukan karena pada hari Imlek mereka tidak boleh membersihkan rumah. Menurut kepercayaan mereka bahwa membersihkan rumah saat Imlek dianggap mengusir keberuntungan di tahun tersebut. Dari cara pengusirannya berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek. Adapun sejarah Imlek di Indonesia berawal dari kedatangan orang-orang Cina ke Asia Tenggara untuk berdagang. Tetapi kedatangan mereka tidak memengaruhi komoditas sektor di Indonesia. Tetapi mereka membawa perayaan tradisi Imlek ke tanah air. Pada masa Soekarno, terdapat regulasi perayaan agama termasuk kaum Tionghoa. Saat itu diberi kebebasan mengekspresikan identitas mereka menggunakan bahasa Mandarin, memiliki media berbahasa Mandarin, dan merayakan budayanya. Namun pada masa Soeharto, semua upacara keagamaan dan tradisi Tionghoa diizinkan hanya dalam lingkungan keluarga dan ruangan tertutup. Barulah pada saat zaman Gus Dur, perayaannya diizinkan dan bersifat lebih terbuka di masyarakat. Pada tahun 2003, Imlek resmi diumumkan menjadi libur nasional setelah keputusan Presiden nomor 19 tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Megawati Soekarno Putri. Sejak saat itu, Imlek dirayakan setiap tahunnya. Ada beberapa tradisi yang tidak pernah tertinggal saat Imlek dan dirayakan setiap tahunnya, seperti 1. Bersih-bersih rumah. Membersihkan rumah saat Imlek dirasa akan mengusir keberuntungan. Maka untuk menjaga rumah agar tetap bersih, maka dilakukan bersih-bersih sehari sebelumnya. Yang kedua, mendekorasi rumah. Menjelang Imlek biasanya akan dilakukan pengecatan orang rumahnya dan memasang ornamen-ornamen Imlek seperti lampion, kata-kata baik, gambar siom, dan lain-lain yang dipercaya akan mendatangkan keberuntungan, kekuatan, dan kesejahteraan. Yang ketiga, menghidangkan makanan khas Imlek. Selain hidangan, juga memiliki makna simbolis terkait kemakmuran dan harapan. Setidaknya ada 12 jenis makanan yang melambangkan 12 show. Setiap makanan jelang Imlek ini dilakukan dengan menyalakan dupa, menyajikan makanan untuk menghormati leluhur yang telah meninggal. Yang ke-8, barongsai. Liang dan barongsai melambangkan kebahagiaan dan kesenangan. Dimaknai dengan membasmi roh jahat dan membawa keberuntungan serta memberikan semangat meriah dalam perayaan Tahun Baru Imlek. Selain itu ada tradisi lain seperti serba merah, membuat suara bising, membaca ramalan syok, dan pawai tangguh. Sekian cerita sejarah dari saya. Semoga ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi kalian semua. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata atau cerita yang mungkin tidak bisa dimasuk di otak. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa. Dan teman-teman sekalian yang saya cinta dan saya banggakan, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya Yun Yun, perwakilan dari kelas 8 SMP Tarsina 2 Singkawang untuk membawakan sebuah cerita
Mana suaranya kelas 7? Pakai pin. Iya. Iya, begitu. Sangat ciu-ciu sekali ya. Sangat romantis ya. Peserta kedua dari kelas 9B, Natalia dan Kevin. Mana suaranya kelas 9B? Keluarkan suara kalian. Iya. Wow. Serasi sekali ya. Iya, beri tepuk tangan untuk Kevin dan Natalia dengan kostum apa nih? Koren ya? Wah, keren. Peserta ketiga, Selanjutnya peserta ketiga Clara Francisca dari kelas silakan naik ke atas panggung. Anak kelas 9A, mana suaranya? Jangan. Cái mấy cây chỉ dạy, cái cây chỉ dạy. Đấy có mấy cây chỉ. Jangan. Jalan. Dilamar ya, Gen. Waduh. Wow. Iya, beri tepuk tangan. 9A. Pakai lompat. Tepuk tangannya mana? Banyak apa dulu, ayo. Terima kasih kepada kelas 9A. Selanjutnya adalah dari kelas 8. Leoni dan Harry, silakan naik ke atas panggung. Ya, selanjutnya penampilan kelas 8. Ya, jadi kostum ini tuh terinspirasi dari sebuah pernikahan yang bertemakan Disney. Alasan mengapa kami kelas 8 mengambil tema wedding ini dikarenakan ketika menjelang hari Imlek, angka pernikahan meningkat tinggi dan pernikahan pada perayaan Imlek dianggap beruntung karena penuh dengan berkat dan berkah. Jangan. Mesra sekali ya. Jangan. Mesra ya, Gen. Suaranya anak kelas 8. Ui olay. Mana suaranya? Iya, mas suaranya untuk penampilan kelas 8. Iya, berputar-putar. Diputar lagi sampai pusing ya. Terima kasih anak kelas 8. Iya. Ya. Nah, untuk lomba fotografi, Bapak ingatkan lagi bahwa lomba fotografi dimulai dari jam 7 tadi pagi. Silahkan mulai dari sekarang ataupun mungkin sudah ada yang post ya kan? Ya, jangan lupa tag di Facebook Torsina 2 SMP, lalu Instagramnya SMP Torsina 2 angka ya. Lalu hasil foto itu akan dipilih
bagi peserta dengan foto yang unik, yang baik, yang bagus hasilnya, kemudian ya beda dari yang lain. Itu untuk yang individu, kategori pertama. Kategori kedua adalah fotonya kelompok. Kelompok itu berkelompok tidak lebih dari 3 sampai 5 orang. Ya, boleh kurang tapi tidak boleh lebih dari 5. Ya. Siap, inilah penampilan dari Wendy kelas 9A. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Wendy, generasi emas masa depan Indonesia. Malam luar biasa bersama. Kasih semangat kami Wendy. Di 목소리만 쉴 때까지 써
Posisi. Oke, yang kedua. Kalau kesah saya yang saya rasakan itu sakit pinggang, namanya saya harus dikoyo untuk mengangkat. Yang lain kesini lah. Yang boleh juga ya. Profesional dong. Datanya Amai Daya. Saya itu pinggang saya sering sakit, sakit badan, koyo satu badan kan semuanya. Oke, berarti nanti begitu tampil berikutnya akan saya tambah lagi jumlah koyo. Oke, lanjut. Untuk saya sampai Bu sering diulang-ulang. Oke, sering diulang-ulang. Berarti nanti kesempatan berikutnya lebih banyak pengulangan. Biasa aja, berarti nanti siksaannya semuanya rata-rata koyonya satu badan. Yang dia biasa aja, nanti saya akan buat dia biasa aja. Tapi nggak tahu yang lainnya gimana nanti ya. Biasa aja tapi sering dimarahin gara-gara salah. Pinggangnya sakit, nanti saya tambah lagi jumlah sakit pinggangnya berikutnya. Kakimu sakit, nanti saya tambah lagi sakitnya. Kaki saya nggak bisa dibuka. Kakinya nggak bisa dibuka, nanti saya buat dia tidak bisa berjalan berikutnya. Nah, sakit kaki, tidak. Badan saya tremor. Badannya tremor, nanti saya buat tremornya lebih banyak lagi. Keseruannya gimana? Apa serunya? Seru-seru aja karena nggak ada kata-kata. Saya Lah, ditanya lagi. Kayak mandi dupan. apa yang mau menyenangkan? Itu kayak lagi di rumah presentasi. Ya. Rata-rata biasa aja. Nanti saya akan buat sesuatunya lebih dari kata biasa ya. Oke, berarti kalau misalnya banyak yang sakit badan, sakit pinggang, koyonya harus karena sakit pinggang jadi koyonya sebadan-badan. Jadi untuk berikutnya kita saksikan lagi ya. Saya akan pastikan jumlah koyonya bertambah setiap harinya. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan tak dari kalian kepada mereka?
supaya nggak lama nggak panas cepat langsung foto. Kalau kalian main Ya, siap foto ya. Dạo nó kìm gì dê nga Chiang không phải nhanh tim mẫu kiểu á. Itu Bu, Frankie.